Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal beritahu kalian terkait jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Jadi sebelum aku jelasin jadwalnya ke kalian, kalian bisa nih mempersiapkan alat tulis atau handphone untuk mencatat jadwal-jadwalnya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, BKN atau Badan Kepegawaian Negara telah mengumumkan jadwal-jadwal terkait pelaksanaan CASN. Jadi jadwal ini nanti akan dijadikan patokan oleh instansi atau kementerian ketika ingin melakukan pengadaan pegawai baru. Dan berikut adalah jadwal-jadwalnya. Oke, aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama adalah pengumuman seleksi pada tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023. Jadi bulan September ini nih, kementerian atau lembaga akan mengumumkan terkait informasi untuk pengadaan pegawai barunya. Nah, jadi nanti di sini kementerian atau lembaga itu akan memberikan informasi terkait kuota ataupun juga formasi-formasi apa saja yang nanti akan dibuka. Sehingga penting nih bagi kalian di rentang tanggal ini untuk meresearch terkait kementerian atau lembaga yang ingin kalian tuju. Siapa tahu kan ada formasi yang ingin kalian daftarkan. Lalu ada kegiatan kedua adalah pendaftaran seleksi pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober tahun 2023. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran, selanjutnya adalah seleksi administrasi pada tanggal 17 September sampai dengan 5 Oktober tahun 2023. Nah, nanti di sini kalian akan disuruh untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Sehingga penting bagi kalian untuk teliti nih dalam mengumpulkan berkas-berkas yang disuruh atau diberikan ketentuan gitu ya, supaya nanti kalian tidak ada bermasalah pada seleksi administrasi. Lalu pengumuman seleksi administrasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, kalian akan bisa melakukan sanggah atau masa sanggah itu pada tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober tahun 2023. Nah, nanti di sini kalian bisa nih kayak protes gitu ya ke panitia bahwa kalian itu sudah benar mengumpulkan berkas-berkasnya, tapi panitia itu salah dalam melakukan pengecekan. Ingat ya, yang melakukan kesalahan adalah panitianya, bukan dari kalian. Jika kalian yang melakukan kesalahan, maka kalian tidak bisa melakukan sanggah. Jika panitia yang melakukan kesalahan, kalian bisa melakukan sanggah. Nah, misalkan nih, kalian sudah mengumpulkan ijazah, tapi panitia itu salah ngecek gitu. Mereka mengira kalian itu belum mengumpulkan ijazah, sehingga kalian bisa di situ melakukan sanggah atau protes. Nah, jika itu kesalahan di kalian tidak mengumpulkan ijazah, ya kalian tidak bisa melakukan sanggah gitu. Selanjutnya adalah jawaban sanggah, itu pada tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober tahun 2023. Jadi nanti di sini akan dikasih tahu gitu ya, apakah sanggahan kalian itu diterima atau tidak. Selanjutnya pengumuman pasca sanggah pada tanggal 13 sampai 19 Oktober 2023. Jadi nanti di sini akan diumumkan nih siapa-siapa yang sanggahannya itu diterima. Selanjutnya adalah penarikan data final pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2023. Nah, ini tuh udah final ya, siapa-siapa yang bakal lanjut ke tahap berikutnya dari sanggah sebelumnya itu juga akan digabung gitu. Selanjutnya adalah penjadwalan seleksi SKD CPNS pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 2023. Nah, jadi nanti panitia itu akan melakukan penjadwalan gitu ya terkait kalian itu nanti dapat tesnya itu di mana, terus jam berapa, dan juga hari apa. Nah, setelah dilakukan penjadwalan itu, maka tahapan berikutnya adalah pengumuman untuk daftar peserta, lokasi, dan juga waktu pelaksanaan tes. Itu pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2023. Nah, jadi nanti kalian di sini akan mengetahui nih, kalian itu dapat hari apa, terus dapat lokasi di mana, dan juga dapat pukul berapa untuk pelaksanaan tes SKD-nya. Selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi SKD CPNS pada tanggal 31 Oktober
Oktober sampai dengan 9 November 2023. Setelah dilakukan seleksi, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan nilai SKD pada tanggal 7 sampai dengan 11 November 2023. Nah, nanti nilai SKD kalian akan kayak dilakukan rankingan gitu untuk menentukan siapa aja yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi SKD pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2023. Nah, di sini akan dilakukan pengumuman siapa-siapa aja yang bisa ikut ke tahap berikutnya dari pelaksanaan SKD ini. Dan ingat ya teman-teman, nilai SKD kalian itu tidak hanya passing grade aja itu udah langsung lolos, enggak. Jadi setelah kalian lolos passing grade, kalian akan dilakukan rankingan untuk siapa-siapa dan berapa yang bisa ikut ke tahap berikutnya. Kalau aku kemarin, yang bisa lolos atau lanjut dari SKD ke tahap berikutnya adalah 3 kali dari kuota utama. Misalkan kuota utama kalian itu 200, maka 3 kali 200 adalah 600. Sehingga 600 orang lah dari SKD itu yang bisa untuk ikut tahap berikutnya. Jadi tidak semuanya ya bisa lanjut ke tahap berikutnya walaupun kalian sudah lolos passing grade di SKD. Nah, di sini kalian jangan senang dulu nih bisa ikut ke tahap berikutnya karena akan ada pelaksanaan masa sanggah itu dari tanggal 15 sampai dengan 17 November 2023. Maka penting bagi kalian ketika selesai SKD itu mencatat skor kalian karena nanti setelah pelaksanaan seleksi itu kalian akan tahu gitu nilai kalian akan muncul di akhir. Jadi catat nilai kalian dan kalian bisa sanggah nanti begitu keluar hasil seleksinya. Siapa tahu kan ada nilai kalian itu yang keliru gitu ya. Harusnya nilai kalian itu 400, malah panitianya itu bikin 300 gitu. Kalian bisa sanggah di tanggal ini. Selanjutnya adalah jawaban sanggah itu pada tanggal 15 sampai dengan 19 November 2023. Jadi nanti di sini kalian akan tahu gitu ya apakah sanggahan kalian diterima atau tidak. Berikutnya adalah pengolahan nilai SKD hasil dari sanggah itu pada tanggal 18 sampai dengan 22 November 2023. Jadi untuk sanggahan yang diterima, panitia akan melakukan pemeringkatan kembali untuk siapa-siapa saja yang bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Karena ini akan bisa berubah ya jika memang ada sanggahan kalian yang diterima, itu rankingannya juga akan bisa berubah. Selanjutnya adalah pengumuman pasca sanggah dari tanggal 18 sampai dengan 24 November 2023. Jadi nanti di sini akan dilakukan pengumuman terkait daftar peserta SKD yang bisa lanjut ke tahap berikutnya setelah ada sanggahan kemarin. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan sistem CAT atau Computer Assist Test. Itu pada tanggal 25 sampai dengan 27 November tahun 2023. Aku kasih tahu ke kalian bahwa untuk pelaksanaan SKB yang menggunakan sistem CAT ini tuh nggak semua ya, karena ada beberapa yang menggunakannya juga, sehingga dilakukan pemetaan untuk titik lokasinya di mana-mana saja. Selanjutnya adalah pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta pada tanggal 28 sampai dengan 30 November tahun 2023. Jadi nanti kalian itu bisa memilih lokasi ini yang dekat ya dengan jarak rumah kalian. Karena ini tidak ada di seluruh provinsi, cuman beberapa titik aja di Indonesia untuk pelaksanaan SKB dengan CAT ini. Selanjutnya adalah penarikan data final itu pada tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2023. Nah, untuk penarikan data final ini yang tadi ya berbasis CAT itu. Selanjutnya adalah penjadwalan SKB dengan CAT itu pada tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2023. Setelah dilakukan penjadwalan oleh panitia, maka tahapan berikutnya adalah pengumuman untuk daftar peserta, tempat tes, dan juga lokasi gitu untuk pelaksanaan SKB berdasarkan CAT ini. Itu pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Selanjutnya adalah pelaksanaan SKB CPNS pada tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2023. Nah, aku ingin kasih tahu juga ya, untuk pelaksanaan SKB ini tidak yang berbasis CAT saja, tapi juga pelaksanaan SKB yang tidak menggunakan CAT pun dilaksanakan pada tanggal ini. Selanjutnya adalah integrasi nilai SKD dan juga SKB pada tanggal 15 Desember sampai dengan 27 Desember pada tahun 2023. Nah, jadi nanti nilai SKD kalian dan juga SKB itu dilakukan integrasi atau digabung gitu ya nilainya.
Nah, kalau di tahun aku kemarin itu nilai SKB bobotnya itu 60%, sedangkan untuk SKD itu 40%. Jadi, yang teman-teman nilai SKD-nya lebih tinggi belum tentu akan di peringkat atas terus, karena mereka yang nilai SKB-nya lebih tinggi itu bisa menyalip mereka yang SKD-nya lebih tinggi gitu. Selanjutnya adalah pengumuman kelulusan. Itu pada tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Eits, jangan seneng dulu karena untuk pengumuman kelulusan ini sifatnya masih sementara karena ada tahapan berikutnya yaitu sanggah. Untuk masa sanggah ini dari tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2024. So, buat kamu nilainya yang ada bermasalah antara SKD dan juga SKB atau salah hitung untuk integrasinya, bisa banget nih kalian melakukan sanggah di sini untuk memperbaiki nilai dan juga ranking kalian. Dan catatan jika memang panitianya ya melakukan kesalahan, bukan kalian yang melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah jawaban sanggah pada tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2024. Nah, nanti di sini akan keluar gitu ya, apakah sanggahan kalian diterima atau tidak. Selanjutnya adalah pengolahan nilai seleksi hasil sanggah pada tanggal 7 sampai dengan 12 Januari 2024. Nah, nanti di sini panitia akan melakukan pengolahan atau kayak pemeringkatan kembali untuk mereka yang sanggahannya itu diterima. Selanjutnya adalah pengumuman pasca sanggah pada tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2023. Tapi untuk pengumuman pasca sanggah ini kalian juga jangan seneng dulu karena kalian harus melakukan tahapan berikutnya yang juga penting buat kalian, yaitu pengisian DRH NIP CPNS pada tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Untuk pengisian DRH NIP CPNS ini itu kayak daftar riwayat hidup ya, jadi ada beberapa berkas juga yang harus kalian kumpulkan, sehingga penting untuk jangan teledor gitu mengumpulkan berkas-berkasnya karena ini nanti akan berpengaruh untuk penetapan NIP CPNS kalian. Untuk tahapan yang terakhir adalah usulan penetapan NIP CPNS itu pada tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2024. Jadi nanti panitia itu akan mengusulkan nama-nama kalian setelah kalian mengisi DRH yang tadi ya untuk mendapatkan NIP CPNS kalian atau nomor induk pegawai negeri sipil. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman untuk jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. So, penting buat kalian untuk selalu memantau pergerakan di setiap tanggalnya supaya pelaksanaan atau seleksi kalian itu nanti dapat berjalan dengan lancar. Jika kalian ada pertanyaan terkait apa yang aku jelaskan tadi, bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.